Hai Sobat Bahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Bijan. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 526 bertepatan dengan bab ke 2545. Bagaimana cara menyelamatkan orang? Setelah mendengar pertanyaan Cacakai, Yichen tersenyum kecut dan berkata terus terang, "Sejujurnya aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan orang." Cacakai bertanya dengan gugup, "Lalu kali ini seberapa yakinkah Anda?" Yichen berkata dengan serius, "Aku belum pernah pergi ke Surya, tidak memahami kekuatan individu dan tingkat pertahanan oposisi Surya, tapi berdasarkan situasi yang baru saja kamu katakan, kekuatan lawan masih sangat kuat. Meskipun aku punya kemampuan, juga tidak mungkin melawan ribuan tentara bersenjata lengkap. Jadi hanya bisa mencari cara untuk diam-diam menyelinap masuk." Saat berbicara, Chen menghela napas pelan dan berkata, "Jika aku beruntung, mungkin masih bisa menyelinap masuk. Tapi jika tidak beruntung, mungkin bahkan tidak bisa masuk." Cacakai berkata dengan sangat khawatir, "Tuan muda, Anda masuk ke tempat berbahaya sendirian. Jika ketahuan pihak lain, apakah akan ada bahaya semacam mengancam jiwa?" Mitchell melambaikan tangan dan berkata, "Aku masih memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diri, tapi bisa menyelamatkan orang dengan lancar atau tidak, itu sulit untuk dikatakan." Cacakai bertanya lagi, "Tuan muda, Anda bilang ingin terjun payung di pesawat bersayap, tetap apakah Anda punya pengalaman terjun payung sebelumnya?" Yichen menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, selama ini sandang dan papan saja bermasalah. Bagaimana mungkin punya kesempatan untuk terjun payung?" Ekspresinya Cacakai sama semakin gugup dan berkata, "Tuan muda, jika Anda belum pernah terjun payung, bukankah akan lebih bahaya lagi dalam situasi seperti ini?" Lalu dia buru-buru berkata lagi, "Informasi yang kudapatkan menunjukkan senjata anti pesawat oposisi saat ini adalah rudal anti pesawat Stinger buatan Amerika. Rudal ini efektif menembak pada ketinggian sekitar 4.000 meter. Jadi ketinggian terbang pesawat harus dijaga di atas 4.000 meter. Itu juga berarti Anda harus terjun payung dari ketinggian lebih dari 4.000 meter. Kesulitan terjun payung di ketinggian ini sangat besar." Chen bertanya dengan rendah hati, "Kalau begitu, katakan padaku secara spesifik, apa kesulitan utama terjun payung di ketinggian 4.000 meter?" Cacakai menjelaskan, "Pertama harus menghadapi tekanan udara dan suhu rendah di ketinggian itu merupakan tes kebugaran fisik penerjun payung." Ichen mengangguk. "Untuk hal ini aku yakin tidak ada punya masalah. Bagaimana dengan yang lain?" Cacakai melanjutkan, "Selain itu, yaitu mempertahankan postur ketinggian. Anda harus memastikan kecepatan turun Anda moderat, tidak boleh terlalu lambat, apalagi terlalu cepat. Hal ini mengharuskan Anda menggunakan tubuh Anda secara wajar untuk terus-menerus menyesuaikan hambatan udara dan postur tubuh." Ichen mengangguk dan berkata, "Kedengarannya tidak sulit. Apakah masih ada?" Cacakai berkata lagi, "Yang lainnya adalah kontrol waktu pembukaan parasut dan mengontrol parasut. Dengan membuka parasut saat Anda melompat dari ketinggian 4.000 meter, aliran udara yang tinggi tidak stabil. Anda harus terus-menerus menyesuaikan arah untuk memastikan Anda mendarat
seakurat mungkin di lokasi yang sudah ditentukan. Jika kontrolnya salah, mungkin akan melenceng beberapa kilometer atau bahkan puluhan kilometer. Setelah berbicara, Chen Jekai melanjutkan, "Oh iya, juga postur pendaratan. Meskipun biasanya melihat orang lain terjun payung dan tampaknya kecepatan pendaratan tidak cepat, sebenarnya kecepatan pendaratan masih sangat tinggi pada saat mendarat. Ini mengharuskan penerjun payung melakukan penyesuaian sebelum mendarat. Ter Jika tidak kontrol dengan baik, patah kaki atau patah tulang adalah hal yang sering terjadi." Saat mendengar ini, Ichen mau tidak mau bertanya balik. "Waktu itu aku baik-baik saja. Sewaktu melompat dari helikopter setinggi 10 meter yang kamu katakan ini, seharusnya bukanlah masalah bagiku." Cenjekai baru mengingat penampilan Ichen saat pergi menyelamatkan Sujiyu dan Du Haiking waktu itu. Dia merasa sedikit lega ketika berpikir kebugaran fisik Ichen benar-benar berbeda dari orang biasa. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Tuan muda, karena seperti itu, maka aku rasa hanya ada dua masalah yang perlu Anda perhatikan, yaitu kontrol arah dan waktu membuka parasut. Aku akan menghubungi penghubung di Lebanon, minta mereka menyiapkan perangkat yang bisa menampilkan tekanan udara, ketinggian, dan menentukan posisi GPS. Nanti Anda bisa menganalisis waktu terjun payung berdasarkan data real time, kemudian menyesuaikan arah secara real time berdasarkan GPS." Si Chen mengangguk. "Baik, minta mereka mengatur instruktur terjun payung untuk naik pesawat bersamaku dan beritahu aku cara membuka parasut dan mengontrol arah di perjalanan." Setelah penerbangan lebih dari 4 jam pesawat Concorde, Yichen akhirnya mendarat di bandara Beirut, ibu kota Lebanon. Beirut saat ini adalah sore hari dan suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Langit sedikit berkabut dan udara juga sedikit lembab, seperti hujan lebat sudah lama tertahan dan belum juga turun. Setelah pesawat Yichen mendarat, dia langsung meluncur ke hanggar besar. Saat ini juga ada pesawat angkut yang dengan 4 mesin baling-baling yang diparkir di hanggar. Sekelompok anggota kru mengelilingi pesawat untuk melakukan pemeriksaan terperinci. Setelah pesawat berhenti sempurna, tangga naik pesawat merapat. Awak membuka pintu kabin, lalu Yichen dan Chen Jekai keluar dari kabin bersama. Pada saat ini, di bawah tangga, seorang pria parubaya berwajah Tiongkok berdiri dengan hormat. Saat Yichen dan Chen Jekai turun, dia buru-buru melangkah maju, membungkuk dengan hormat dan berkata, "Halo, tuan muda, selamat datang di Beirut." Yichen melihat dan menyadari bahwa orang ini sesuai dengan Chen Jekai, kira-kira seusia dengan Chen Jekai, kira-kira berusia 30-an. Bahasa Mandarinnya sangat akurat dan tidak mirip dengan orang Tiongkok yang tinggal lama di luar negeri. Jadi dia bertanya, "Apakah kamu orang keluarga Yi?" Pria itu buru-buru berkata, "Jawab tuan muda, aku adalah juru bicara keluarga Yi di Timur Tengah. Namaku Han Guangyao. Tuan besar secara khusus memintaku untuk terbang dari Arab Saudi untuk menjadi penghubung dan memberikan semua bantuan yang bisa kuberikan." Chen mengangguk sedikit dan bertanya, "Bagaimana situasi di Suriah?" Faisal menjelaskan, "Oposisi Suriah saling berselisih dengan kedubes Amerika, tapi sikap kedubes Amerika kali ini sangat tegas dan tidak berniat untuk kompromi sama sekali. Jadi kurasa mereka akan segera kehabisan kesabaran."
Ican bertanya lagi, kedubes Amerika sama sekali tidak berencana untuk ikut campur dalam masalah ini atau mereka diam-diam memiliki rencana lain? Han Guangyao berkata tanpa daya. Saat ini tampaknya sama sekali tidak berencana untuk ikut campur, terutama karena mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun di Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang setelah menarik pasukan, mereka tidak ingin terlibat lagi. Di sisi lain, juga karena anak-anak muda Amerika yang diculik ini bukanlah anak-anak dari pejabat Amerika atau orang kaya dan tidak memiliki latar belakang apapun. Pihak Amerika ingin memperkecil masalah ini, jadi mulai menekan berita di dalam negeri dan juga memerintahkan media besar Eropa untuk tidak menindaklanjuti dan melaporkan. Dengan begini, meskipun pihak oposisi benar-benar membunuh 8 orang ini, warga negara Amerika juga tidak akan mendengar berita apapun. Setelah itu, Han Guangyao menghela napas. Selain itu, sekarang situasi di Suriah sangat kacau. Tidak hanya tentara pemerintah dan oposisi yang berperang, tetapi pasukan bersenjata Kurdi juga terlibat. Hubungan di belakang ini bahkan lebih rumit. Amerika, Rusia, Iran, dan Turki semuanya beragitasi terhadap situasi ini, alhasil menyebabkan berbagai konflik bersenjata di Suriah sepanjang hari. Selain itu, setiap perang antara kedua belah pihak adalah membunuh tanpa pandang bulu. Sama sekali tidak ada konsensi. Kedubes Amerika sudah lama memperingati warga Amerika untuk jangan datang ke Suriah jika tidak ada urusan. Kedelapan anak muda ini masih sengaja melanggarnya. Jadi wajar saja jika Amerika tidak menyelamatkan mereka saat benar-benar terjadi sesuatu. Ichan mengangguk dengan serius dan berkata, apakah instruktur terjun payung sudah sampai? Sudah. Han Guangyu berkata, instruktur sedang mengatur tas, parasut, dan peralatan di pesawat. Aku akan membawamu menemuinya. Oh iya, Tuan Muda, pesawat kita akan lepas landas dalam 10 menit. Sewaktu Yi Chen naik pesawat, Han Guangyao menunjuk ke arah salah satu pria kulit putih yang sedang memeriksa tas parasut dan berkata, Tuan Muda, ini Vasily dari Rusia. Dulu dia adalah instruktur penerjun payung profesional, ketinggian tinggi selama 20 tahun dan sangat berpengalaman. Pria Rusia yang bernama Vasily berdiri memberi hormat kepada Yi Chen dan berkata dalam bahasa Mandarin, tidak baku, halo Tuan Muda Yi, kali ini aku sementara akan bertindak sebagai instruktur terjun payung Anda. Jika Anda merasa tidak yakin, nanti aku bisa melompat bersamamu. Ichan mengangguk dan bertanya, jika aku melompat sendiri, apa yang harus diperhatikan? Pasari menjelaskan, saat kita mendekati tujuan, aku akan memilih lokasi terjun payung yang paling cocok berdasarkan ketinggian, aliran udara, dan kecepatan angin di sekitar tujuan. Jika Anda lompat sendiri, nanti Anda harus melompat dengan yakin saat aku mengatakan lompat. Setelah berbicara, dia memberikan jam tangan profesional pada Ichen dan menjelaskan, Tuan Muda Yi, jam tangan ini bisa membantu ketinggian suhu tubuh, detak jantung, dan lokasi GPS Anda secara real time. Setelah Anda terjun payung, rentangkan anggota tubuh Anda untuk menstabilkan kecepatan pendaratan dan juga gunakan anggota tubuh untuk mempertahankan arah. Nanti aku akan menggunakan koordinat GPS Anda untuk mengingatkan Anda secara real time bagaimana cara mengontrol anggota tubuh dan juga mengontrol arah melalui radio untuk memastikan titik pendaratan Anda sebisa mungkin tidak meleset. Selain itu, aku sudah mengatur pengingat pembukaan parasut di jam tangan ini.
Jika Anda mencapai ketinggian pembukaan parasut yang sudah ditentukan, jam tangan akan bergetar dan berbunyi. Pada saat itu, Anda langsung menarik tas parasut dan sudah bisa membuka parasut. Chen mengambil tangan Chen mengambil jam tangan dan mengenakan di pergelangan tangannya. Vasily mengambil tas parasut yang sudah disiapkan dan menunjuk ke cincin tarik di bagian bawah dan menjelaskan ini adalah penarik untuk membuka parasut. Setelah mencapai ketinggian, Anda harus menarik parasut dalam waktu 20 detik. Kalau tidak, mungkin akan ada bahaya mengancam jiwa. Setelah berbicara, dia menunjuk ke penarik di sisi kanan atas parasut dan menjelaskan, ini untuk memotong parasut jika parasut Anda tidak terbuka atau jika terlilit setelah dibuka. Anda bisa langsung menggunakan ini untuk melepaskan parasut. Lalu yang di sebelah kirimu adalah menarik parasut cadangan. Setelah memotong parasut, Anda harus segera membuka parasut cadangan. Chen mengangguk dan berkata, baik, aku sudah ingat. Buka parasut utama dulu. Jika terjadi kesalahan, potong parasut utama, lalu buka parasut cadangan. Benar? Pak Saleh berkata dengan serius, jika Anda tidak membutuhkanku terjun payung bersamamu, maka aku akan memantau keadaan Anda secara real time. Kemudian aku akan mengarahkan Anda untuk melakukan setiap langkah operasi. Ichen tersenyum sedikit. Baik, aku tidak pernah terjun payung, juga tidak punya pengalaman. Seharusnya akan jauh lebih lancar dengan bimbinganmu. Gasly mengangguk, menepuk dadanya dan berkata, Tuan Muda Yi, tenang saja. Nanti aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu panduan jarak jauh. Saat ini Han Guangyao berkata, Tuan Muda, pesawat bisa lepas landas kapan saja. Yichen bertanya, berapa lama perkiraan waktu penerbangan? Han Guangyao berkata, jarak garis lurus hanya lebih dari 1.100 km. Pesawat bisa lepas landas dalam 5 menit dan akan mendekati tujuan setelah terbang 5 hingga 20 menit. 15 hingga 20 menit. Baik, Yichen mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu bersiaplah untuk lepas landas. Baik, Tuan Muda. Han Guangyao berjalan ke kokpit. Setelah memesan beberapa hal, mesin pesawat perlahan nyala dan keluar dari hanggar. Setelah itu pesawat meluncur hingga ke ujung landasan pacu, kemudian melaju dengan kekuatan penuh dan melambung ke udara. Setelah 2 menit, melaju lurus ke Suriah. Setelah pesawat memasuki wilayah Suriah, Han Guangyao menggunakan tablet untuk membuka peta barat laut Suriah dan berkata pada Yichen, Tuan Muda, hari ini mendung. Meski jarak pandangnya tidak tinggi, tapi terjun payung di siang hari masih sangat mudah terlihat oleh pihak lain. Jadi tempat pendaratan yang kami tentukan berada di sini. Setelah itu, dia menunjuk ke sebuah titik di layar, menggambar lingkaran merah di atasnya, kemudian menggambar panah yang mengarah ke sebuah lembah. Dan disinilah tujuan Anda. Titik darat berjarak sekitar 5 km dari tujuan Anda. Setelah mendarat, Anda berjalan kakilah. Begini akan lebih aman. Yichen melambaikan tangan. Ini adalah daerah pegunungan dengan jarak garis lurus 5 km dan harus melintas 2 bukit. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah ada cara yang lebih baik? Ini Han Guangyao buru-buru menatap Vasily. Vasily berbicara dengan sedikit kesulitan. Tuan Muda Ji,
Jika titik terjun payung Anda terlalu dekat dengan mereka, sangat mungkin Anda belum mendarat tapi mereka sudah mengawasi Anda. Jadi ini juga mempertimbangkan keselamatan Anda. Chen berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku punya cara agar mereka tidak menyadari keberadaanku. Han Guangyao tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan kotak plastik rekayasa dari bawah kursi. Setelah dibuka, ada dua pistol hitam, setumpuk peluru belati taktis yang terbuat dari baja anti karat yang dan beberapa granat di dalam. Lalu berkata pada Yichen, Tuan Muda, Anda lebih baik membawa semua senjata dan peralatan ini untuk digunakan dalam keadaan darurat. Yichen mengelengkan kepala dan berkata, aku tidak bisa memakai pistol. Han Guangyao berseru, Anda tidak bisa memakai pistol? Lalu, lalu kali ini Anda pergi. Bagaimana cara Anda membela diri? Chen berkata sambil tersenyum, aku berani pergi sendirian. Aku tentu punya cara untuk membela diri. Hanya saja bukan memakai pistol. Chen tahu betul jika dia ingin menyelinap ke perempatan ribuan tentara sendirian, memakai pistol tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Hal semacam ini hanya bisa diakali jika ingin menyelamatkan GQ hidup-hidup. Dia hanya bisa diam-diam masuk dan diam-diam keluar. Tidak boleh sampai bertarung. Jika tidak, kemungkinan besar akan membuat musuh waspada, bahkan mempertaruhkan nyawa sendiri. Karena itu, pistol dan granat tidak boleh digunakan. Begitu digunakan, akan langsung menjadi sasaran di mata ribuan tentara pihak lain. Saat melihat Yichen tidak membawa senjata apapun, Han Guangyao mau tidak mau sangat khawatir. Kali ini Tuan Besar Yi memintanya untuk membantu Yichen. Dia tidak meminta jasa, tapi berharap tidak terjadi masalah apapun. Namun ketika melihat Yichen akan melakukan hal yang mengancam jiwa semacam ini, dia juga terkejut hingga gemetaran. Jika kali ini Yichen pergi dan tidak kembali lagi, dia pasti akan dihukum oleh Tuan Besar. Jadi dia buru-buru menyerahkan selembar kertas lagi pada Yichen dan berkata pada Yichen, Tuan Muda, ada beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Inggris dalam dan Arab di sini. Jika kamu ditangkap oleh mereka, segera berikan kertas ini pada mereka. Asalkan mereka melihat kertas ini, mereka pasti tidak akan menyulitkanmu. Ichan bertanya dengan penuh minat, apa yang ditulis di sini? Ternyata memiliki kemampuan sebesar itu. Setelah berbicara, dia membuka kertas itu. Ichan memang tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua sejak kecil. Jadi dia bisa membacanya dengan jelas dalam sekejap. Arti dari kalimat ini sebenarnya sangat sederhana, hanya satu paragraf saja. Kira-kira artinya, aku adalah tuan muda keluarga Yi dari Tiongkok. Jangan bunuh aku, asalkan kalian memastikan aku aman. Keluargaku bisa memberi kalian 50 juta dolar Amerika Serikat. Setelah membacanya, Yichen mau tidak mau mencibir dan berkata, kamu memang pertimbangkan dengan menyeluruh, tapi menurutku hal seperti ini juga tidak ada gunanya. Setelah itu dia merobek kertas itu menjadi berkeping-keping. Tepat ketika Han Guangyao tertegun, Yichen mengambil tablet di tangan Han Guangyao lagi menggambar lingkaran merah di gunung sekitar 20 km jauhnya dari tujuan dan berkata kepadanya, dihitung sejak aku terjun payung, setelah 6 jam, kamu atur helikopter datang kemari untuk menjemputku. Lima belas menit setelah lepas landas, Yichen hanya berjarak belasan kilometer dari tujuan. Menurut perhitungan Paseli, Yichen harus melompat dari kabin setelah 5 menit. Kemudian
melalui bimbingan jarak jauh darinya mendarat pada jarak 5 km dari tujuan. Jadi dia bertanya kepada Yichen, "Tuan Muda Ji, apakah Anda sudah siap?" Yichen mengangguk, "Sudah siap." Pasli berkata pada Han Guangyao, "Tuan Han, silakan minta kepala pilot untuk membuka pintu kabin." "Baik." Han Guangyao segera berjalan ke kokpit dan meminta kepala pilot untuk membuka pintu di bagian belakang pesawat. Sewaktu pintu kabin terbuka, perlahan angin dingin sangat dahsyat langsung menyembur masuk. Cendekai dan yang lainnya menggigil dalam sekejap. Cendekai buru-buru berkata pada Yichen dengan nyaring, Tuan Muda, Anda harus ekstra berhati-hati. 6 jam kemudian, kami pasti akan menunggu Anda di tempat yang Anda tentukan." Yichen tersenyum sedikit. "Tenang saja, sampai jumpa 6 jam kemudian." Pada saat ini, Pasli menemani Yichen ke pintu kabin terbuka. Semua orang memandang Yichen dengan ketakutan. Ini pertama kalinya dia terjun payung. Tidak hanya tingkat kesulitan terjun payung sangat besar, tapi setelah mendarat, itu barulah awal dari kesulitan yang sesungguhnya. Selain Cendekai, tidak ada seorang pun di tempat yang mengerti kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki Yichen untuk membuatnya berani pergi ke tempat berbahaya yang dijaga oleh ribuan tentara sendirian. Misi sulit tingkat neraka semacam ini takutnya film saja tidak berani syuting. Jadi semua orang sangat mengkhawatirkan keselamatan Yichen. Han Guangyao bahkan merasa masalah ini mungkin akan berakhir dengan keluarga. Yi membayar sejumlah besar uang tunai pada pihak oposisi untuk menembus Yichen. Namun Yichen terlihat sangat santai. Begitu sudah 5 menit, Pasili berkata pada Yichen, "Tuan Muda Yi, kamu sudah siap lompat?" Yichen acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Tunggu sebentar lagi." Pasili berkata dengan gugup, "Tuan Muda Yi, tidak boleh menunggu lagi. Kecepatan terbang pesawat masih sangat cepat. Jika menunggu lebih lama lagi, titik pendaratan Anda akan bergeser secara signifikan. Jika lokasinya lebih dekat dengan markas lawan, Anda akan sangat berbahaya. Selain itu, semakin dekat jaraknya, semakin besar target setelah membuka parasut." Ican berkata sambil tersenyum, "Waktunya sangat mepet, jadi lebih baik sedekat-dekat sedikit." Pasli melihat waktu dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu melompat sekarang, jaraknya mungkin hanya tersisa 3 km. Tidak boleh menunggu lagi." Han Guangyao juga berkata dengan gugup, "Benar, Tuan Muda. Jika menunggu lagi, Anda akan melompat ke atas markas oposisi." Yichen memandang Pasli dan bertanya padanya, "Jika aku ingin mendarat 1 km dari mereka, kapan waktu terbaik untuk melompat?" Pasli menelan ludah dan berkata dengan susah payah, "Jika benar-benar ingin berjarak sekitar 1 km, maka Anda harus menunggu 30 detik lagi." "Baik." Yichen mengangguk dan berkata, "Bantu aku hitung mundur. Setelah 30 detik, aku akan melompat tepat waktu." Pasli menyeka keringat dingin dan berkata terbata-bata, "Kalau begitu, itu sangat bahaya." Yichen berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Bukankah aku masih memiliki surat menyerah? Jika benar-benar tidak bisa, tinggal berikan surat menyerah. Anggap saja menghabiskan uang untuk melakukan olahraga ekstrim." Han Guangyao menghela napas tanpa daya. Dia pertama kali bertemu dengan Yichen dan hanya merasa Yichen adalah jenis anak orang kaya yang belum pernah didengarnya sebelumnya. Dia pernah melihat anak orang super kaya keliling dunia menghabiskan uang untuk bermain dengan wanita dan bersenang-senang, tapi dia belum pernah bertemu dengan anak orang super kaya seperti Yichen yang menghabiskan uang untuk melakukan hal-hal berbahaya. Pasili terus menatap stopwatch di tangannya. Ketika hanya tersisa 10 detik terakhir, dia mulai menghitung. 10, 9, 8, 7. Pada saat ini pintu kabin sudah terbuka sepenuhnya dan ada awan tebal
di luar kabin. Meskipun Suriah juga juga termasuk Timur Tengah, tapi garis lintang di sini mirip dengan Jinling. Selain itu, kebetulan sekarang sedang musim dingin, jadi ini adalah musim hujan terbanyak sepanjang tahun di Suriah. Awan gelap tebal tidak hanya menghalangi sinar matahari, tapi juga membuat udara menjadi sangat lembab. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya dan di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.